Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video learning mata kuliah politik dan pemerintahan Jepang. Apa kabar mahasiswaku? Apakah kalian sehat? Semoga kalian semua dalam kondisi baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, kita akan kembali membahas materi tentang politik pemerintahan Jepang, terutama pada pertemuan ini adalah tentang Overseas Development Assistance atau ODA. ODA sebagai alat politik luar negeri Jepang. Seperti kita ketahui bahwa pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Jepang memiliki keterbatasan untuk bisa terlibat aktif dalam politik internasional melalui jalur-jalur politik, jalur keamanan maupun militer, sehingga ekonomi menjadi salah satu pintu bagi Jepang untuk tetap terlibat dan engage dengan komunitas internasional. Lalu bagaimana ODA bisa menjadi sarana yang strategis, efektif, sekaligus berpengaruh dalam hubungan Jepang dalam hubungan internasionalnya? Kita akan mulai bahas melalui beberapa slide berikut ini. Kita akan mulai pembahasan tentang Overseas Development Assistance sebagai alat politik Jepang dengan mengidentifikasi apakah ODA tersebut. ODA adalah bantuan pembangunan Jepang yang merupakan alat diplomasi populer yang banyak digunakan Jepang dalam hubungan internasional melalui pemberian bantuan ekonomi kepada negara-negara berkembang yang diawali kepada negara-negara yang pernah mengalami penjajahan Jepang dan kemudian dalam perkembangannya menjadi lebih luas. Yang membedakan ODA dengan berbagai bantuan lain dari negara lain adalah ODA ini memiliki karakteristik bahwa dia memiliki bunga yang rendah dan jika itu pinjaman, maka dia memiliki jangka waktu pembayaran yang panjang. Secara umum sebenarnya ODA bisa terbagi menjadi dua, yaitu ODA yang didistribusikan secara bilateral dan ODA yang didistribusikan secara multilateral. Secara bilateral ada dua jenis, berupa hibah dan kerjasama teknik. Kita bicarakan dulu hibah. Dalam hibah atau ODA dalam bentuk bilateral yang berbentuk hibah, itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah grant aid, hibah, yang dimana grant aid ini tidak memiliki kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh Jepang atau bantuan yang diberikan oleh Jepang. Sementara hibah yang berbentuk yen loans atau pinjaman yen ini bentuknya adalah pinjaman dengan bunga rendah dan biasanya memiliki jangka waktu yang panjang. Jenis yang kedua dari ODA bilateral adalah kerjasama teknik. Jadi pemberian bantuan itu tidak dalam bentuk finansial, tidak dalam bentuk grant, bantuan grant maupun dalam bentuk pinjaman, tetapi berupa kerjasama teknik. Seperti Jepang memberikan bantuan kepada negara tertentu dalam bentuk tenaga ahli, pendampingan, konsultasi, ataupun bentuk-bentuk lain yang lebih banyak dalam bentuk bantuan non-finansial. Sementara dalam bentuk bantuan ODA multilateral, ini biasanya didistribusikan dalam bentuk iuran atau kontribusi Jepang pada organisasi internasional atau institusi internasional. Semua bantuan-bantuan Jepang ini sebagian besar didistribusikan melalui JICA. Nah, evolusi Jepang sebagai pemberi bantuan ODA sebenarnya diawali dengan status Jepang sebagai penerima. Seperti yang sudah saya sebutkan di depan, bahwa pasca Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, Jepang adalah negara pertama yang sebenarnya menerima Overseas Development Assistance dari negara-negara sekutu yang menginginkan Jepang untuk segera recovery dari kerusakan, kehancuran akibat Perang Dunia Kedua. Bentuk bantuan ini didistribusikan dalam program rekonstruksi ulang, terutama menggunakan dana di bawah Gario Eroa.
yang diberikan dalam bentuk kebutuhan dasar domestik yang paling esensial dan dibutuhkan oleh Jepang dan masyarakat Jepang pada saat itu. Dalam perkembangannya kemudian, bantuan ODA ini digunakan untuk membangun infrastruktur vital yang dibutuhkan untuk mempercepat proses recovery Jepang, seperti membangun infrastruktur untuk dam ataupun tenaga listrik. Pasca pemberian Jepang berstatus sebagai penerima bantuan ODA, kemudian Jepang menjadi bagian dari Development Assistance Committee, yaitu sebuah organisasi yang merupakan negara-negara pendonor yang mendistribusikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Amerika adalah salah satu negara yang berada di balik keterlibatan atau keanggotaan Jepang dalam Development Assistance Committee, karena Amerika menginginkan Jepang untuk terus bisa menyediakan bantuan kepada negara-negara Asia khususnya, dan juga sebagai sarana Jepang untuk bisa membayar kewajiban dia setelah menimbulkan kerusakan, kekacauan pada era penjajahan. Setelah Jepang menerima ODA sebagai ganti rugi perang dalam perkembangannya, ketika ekonomi Jepang kemudian tumbuh cukup signifikan di sekitar tahun 60-an, Jepang menjadi negara industri yang memerlukan pasar bagi distribusi atau penjualan bagi produk-produk manufaktur yang mereka miliki. Sehingga ODA ini kemudian bagi Jepang itu sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana untuk melakukan promosi ekspor. Sehingga dalam konteks ini Jepang seringkali menggunakan bantuan-bantuan ODA ini sebagai sarana dia untuk bisa membuka akses wilayah negara-negara tertentu yang nantinya akan menjadi wilayah bagi pasar produk-produk potensial dari Jepang. Dalam perkembangannya, logika ODA sebagai alat promosi ekspor ini mengundang banyak kecaman karena dianggap Jepang sangat money oriented, sangat mementingkan produk-produknya dapat memiliki pasar potensial di banyak negara, dan mengabaikan bahwa ODA ini sebenarnya adalah insentif untuk mempercepat pembangunan di negara-negara yang pernah dijajah Jepang, sehingga kemudian kritik bahwa Jepang menggunakan ODA sebagai alat untuk menciptakan ketergantungan. Dan ini membuat Jepang kemudian mendapatkan banyak sekali kecaman dan juga desakan dari negara-negara maju untuk mengubah orientasi distribusi ODA tidak melulu untuk menjaga kepentingan Jepang. Dalam perkembangan selanjutnya sebenarnya ODA kemudian mengalami evolusi dan digunakan Jepang sebagai sarana untuk global positioning, terutama di era pasca Perang Dingin. Seperti kita ketahui bahwa kemenangan Amerika, blok Barat, di era Perang Dingin ini menandai momentum ketika banyak negara kemudian mencari posisi sebagai negara-negara yang bisa mendapatkan manfaat terbesar dalam hubungan internasional, termasuk Jepang. Dan ini menjadi salah satu alasan bagaimana ODA menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai alat politik luar negeri. Jadi pertumbuhan ekonomi yang pesat di dalam negeri, kemudian tekanan dari banyak negara untuk tidak selalu mementingkan ekonomi sebagai tujuan pendistribusian ODA, Jepang kemudian menggunakan ODA salah satunya sebagai sarana dia untuk bisa berkontribusi mewujudkan perdamaian dunia. Misalnya dengan memberikan bantuan-bantuan kepada pasukan keamanan atau bahkan mengirimkan berbagai logistik, bantuan militer, ataupun juga personil untuk menjadi bagian dari misi-misi keamanan PBB atau Peacekeeping Operation. Dan inilah yang kemudian dianggap sebagai sebuah perubahan yang menarik dari Jepang yang statusnya sebagai negara yang pasifis, tapi kemudian dia menggunakan ODA untuk bisa lebih aktif dan berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Perkembangan selanjutnya adalah ketika kemudian ODA digunakan sebagai sarana untuk menciptakan perdamaian,
ini juga salah satu wilayah yang menerima banyak bantuan ODA adalah Afrika. Bagaimana kita tahu bahwa Afrika adalah salah satu kawasan yang di era sekitar pasca Perang Dingin menjadi area yang sangat sering timbul konflik antar negara. Sehingga ODA ini menjadi alat Jepang untuk menciptakan perdamaian dunia, terlibat dalam upaya untuk menciptakan resolusi konflik, terutama di kawasan Afrika. Dan ini tampak dalam beberapa pasal yang ada di dalam piagam ODA yang terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan global, yang memasukkan beberapa poin tentang pentingnya keterlibatan Jepang dalam upaya menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia. Dan selanjutnya, seperti tadi yang sudah kita sebutkan, bahwa kategori yang lain dari ODA adalah bantuan multilateral, yang salah satu penerima terbesarnya adalah tentu saja PBB atau beberapa badan-badan dunia lain seperti Bank Pembangunan Dunia, UNHCR, UNDP, UNHCR, dan banyak lagi. Sehingga dari konteks ini kita bisa melihat bagaimana Jepang benar-benar menggunakan ODA sebagai sarana yang penting, sarana yang strategis, sarana yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan dan kepentingan strategis negaranya. Di tengah berbagai evolusi dan perkembangan penggunaan ODA sebagai alat politik luar negeri, sebenarnya ODA sendiri dan distribusinya tentu saja memiliki berbagai permasalahan dan persoalan administrasi. Ada paling tidak 5 hal yang menyebabkan ODA seringkali mengundang kritik atau dianggap memiliki problem dalam distribusinya. Yang pertama adalah proses pembuatan kebijakan untuk mendistribusikan ODA. Tentu saja di situ ada aspek politik dari berbagai lembaga atau aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan untuk mendistribusikan ODA ini. Lalu yang kedua, ada prinsip dari ODA ini adalah request first. Jadi negara yang ingin mendapatkan bantuan dari ODA harus mengajukan proposal kepada pemerintah Jepang. Dan ini dianggap melecehkan, dianggap kurang pas bagi negara-negara miskin atau negara-negara sedang berkembang, dunia ketiga yang membutuhkan bantuan Jepang, karena mereka seolah-olah harus mengemis ke Jepang melalui proposal yang harus diajukan sebelum di-approve dan kemudian mendapatkan realisasi pencairan dari bantuan ODA. Kemudian yang ketiga adalah penerapan piagam ODA. Seperti saya singgung di depan bahwa piagam ODA ini terus mengalami perubahan secara berkala untuk merespon perubahan di level internasional maupun domestiknya. Di perubahan yang terakhir, ada aspek human security yang menjadi salah satu yang di-highlight bahwa ODA harus memainkan peran dalam upaya untuk menjaga keamanan manusia. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa ODA harus selalu mempertimbangkan aspek-aspek yang ada di dalam piagam ODA yang secara berkala mengalami perubahan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana ODA ini juga memiliki sifat yang komersial, terutama dalam yen loan. Bagaimanapun ini adalah bantuan komersial meskipun dengan bunga yang rendah. Ada keuntungan yang ingin didapatkan oleh Jepang dari pendapatan distribusi bantuan finansial seperti dalam yen loan. Kemudian yang kelima, ini berasal dari opini publik domestik. Kadangkala publik domestik Jepang juga memiliki pengaruh dalam distribusi ODA. Kritik, kemudian tekanan, kemudian tuntutan dari domestik aktor, terutama publik maupun berbagai aktor seperti NGO, organisasi atau komunitas yang ada di dalam negeri juga sangat mempengaruhi proses administrasi distribusi bantuan yang akan didistribusikan melalui ODA. Demikian tadi penjelasan tentang ODA. Sangat singkat, tetapi mudah-mudahan ini memberikan gambaran tentang bagaimana Jepang menggunakan ODA sebagai sarana politik luar negeri, dan yang membedakan
ODA Jepang dengan ODA yang dimiliki oleh negara-negara asing lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa membaca referensi di My Class, e-learning sesuai dengan topik, dan kita ketemu dalam pertemuan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.